teman-teman, perkenalkan nama saya Devita Patricia. Saya mahasiswi Universitas Cendrawasih, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Program Studi Sistem Informasi. Jadi, tujuan dari video ini adalah untuk melengkapi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai apa saja tentang corona. Yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru yang menyerang pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Virus ini masih terbilang satu keluarga dengan virus SARS dan MERS. Corona sendiri berartikan matahari karena bentuk virusnya menyerupai matahari. Yang kedua, proses penyebaran virus corona. Virus ini muncul pada tahun 2019 di pemerintahan Cina. Mereka melakukan penyelidikan dari pasien yang mengidap virus ini. Dan dari 41 pasien pertama, 27 pasien diantaranya memiliki kesamaan, yaitu mereka pernah berada di sebuah pasar seafood Huaan yang ada di kota Wuhan. Pasar tersebut langsung saja ditutup oleh pemerintah Cina dan diberlakukan lockdown di kota tersebut. Virus corona atau COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, sebelum bisa menularkan dari manusia ke manusia. Susunan virusnya terdiri dari RNA, yang berarti virus ini bisa bermutasi 1000 kali lebih cepat. Sehingga dalam beberapa bulan, virus corona sudah menyebar ke berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia, yang masuk dalam peringkat ke-33 dari 188 negara. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai gejala virus corona atau COVID-19. Menurut BBC News, gejala virus corona terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama inkubasi, yang kedua mild, yang ketiga severe, dan yang keempat kritikal. Yang pertama, inkubasi. Inkubasi adalah tahap di mana virus tersebut baru masuk dan mulai mereplikasi dirinya di dalam tubuh. Pada tahap ini, sang penderita virus corona tidak mengalami gejala apapun, terbilang sehat, tapi sudah terinfeksi. Proses ini rata-rata memakan waktu 5 hari. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap mild. Tahap ini di mana penderita corona mulai merasakan ketidaknyamanan. 8 dari 10 orang yang mengidap penyakit ini merasakan demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius dan juga mengalami batuk kering. Gejala lain yang dirasakan oleh penderita yaitu badan pegal-pegal, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Proses ini dapat memakan waktu kurang lebih seminggu. Bagi kalian yang merasakan gejala ini, bisa langsung melakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat. Sekitar 80% penderita virus corona itu hanya sampai pada tahap mild saja. Tapi, ada beberapa kasus bahwa sistem imun tidak dapat melindungi tubuh, sehingga penderita masuk ke dalam tahap severe. Dalam tahap severe, sistem imun tubuh melawan secara brutal sehingga menyerang sistem imun tubuh lainnya, seperti sistem imun tubuh yang baik. Pada tahap ini, paru-paru pada penderita virus corona atau COVID-19 akan mengalami inflamasi, ditandai dengan paru-parunya membengkak, memerah, dan terasa panas, serta terasa sakit, dikarenakan kerusakan yang dilakukan oleh virus corona. Pada tahap ini, beberapa penderita membutuhkan ventilator untuk bernapas. Tahap terakhir dalam gejala virus corona yaitu kritikal. Dalam tahap ini, di mana paru-paru mulai gagal untuk berfungsi dan mengakibatkan organ lain juga tidak berfungsi. Di sini, virus corona mulai menyebar ke organ tubuh lain. Besar kemungkinannya, penderita akan meninggal karena adanya gagal organ. Poin yang keempat yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan pada virus corona. Yang pertama, kita dapat menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih selama 20 detik hingga bersih.
Selanjutnya, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Selanjutnya, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hal lain yang kita dapat lakukan yaitu membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering kita gunakan, misalnya handphone ataupun laptop. Tutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk. Kita dapat kenakan masker dan sanitizer saat berpergian keluar rumah, dan juga upayakan tidak keluar rumah. Walau tidak merasakan gejala apapun, namun kalian bisa saja menjadi pembawa virus dan menularkannya kepada orang lain, sehingga pentingnya kita untuk tetap di rumah aja. Yang terakhir yaitu kita dapat berjemur di antara jam 9 sampai jam 10 pagi selama 15 menit. Manfaat yang kita dapat dari berjemur yaitu adalah adanya vitamin D yang didapat oleh tubuh kita dari sinar matahari. Vitamin ini berguna untuk mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh yang dapat menangkal virus corona. Poin yang selanjutnya yang akan kita bahas pada saat ini yaitu status penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia, yaitu pada tanggal 26 Mei 2020 menunjukkan penambahan pasien baru positif corona berjumlah 415 orang, sehingga total pasien virus corona menjadi 23.165 orang. Ada juga tambahan 235 pasien yang sembuh dari virus ini. Kasus penderita yang sembuh jika ditotalkan secara akumulatif sebanyak 5.877 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah 27 orang, sehingga ditotalkan menjadi 1.418 orang. Di Papua, status penyebarannya yaitu yang positif sebanyak 567 orang, pasien yang sembuh 68 orang, dan pasien yang meninggal berjumlah 6 orang. Di Papua Barat juga terdapat 132 orang positif virus corona, 35 diantaranya sembuh, dan 2 orang diantaranya meninggal. Poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu apa sih upaya pemerintah dalam menangani dan menghadapi virus corona? Upaya pemerintah diantaranya yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat atau TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara atau PLBDN sebagai pencegahan importasi penyakit. Yang kedua, pemerintah melalui kementerian telah melakukan beberapa langkah, yaitu menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia dan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 21 kapsul evakuasi atau meja dorong isolasi pasien terkait penyebaran virus corona sebagai bentuk tindak pencegahan. Ya teman-teman, demikian video ini kita telah membahas berbagai macam mengenai virus corona atau COVID-19. Saya minta maaf jika terdapat salah kata ataupun kekurangan dalam video ini. Akhir kata, terima kasih telah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Stay safe.